كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita semuanya. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Antara lain Allah memberikan kesempatan kepada kita masih hidup sehingga kita masih bisa bernapas. Napas kita masih bisa keluar masuk, karena sesungguhnya hidup itu hanyalah keluar masuknya napas saja. Ketika kita menghembuskan napas keluar, kemudian kita tidak bisa lagi menarik ke dalam, maka berakhirlah kehidupan kita. Atau masuk ke dalam, tidak bisa lagi kita hembuskan keluar, maka berakhirlah kehidupan kita. Sehingga kita dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian nikmat yang patut kita syukuri juga, Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Karena sesungguhnya kesehatan ini nilainya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya jika kita sakit, salah satu anggota tubuh kita yang sakit, misalnya sakit kepala saja, atau sakit gigi saja, atau sakit mata saja, maka akan sangat mengganggu dalam kehidupan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan merupakan suatu kenikmatan yang patut kita syukuri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang, sehingga kita berkesempatan untuk melaksanakan, menunaikan salah satu sunnah yang utama, yakni melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah yang bertepatan dengan hari ini, Sabtu 10 Agustus 2019. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, masyarakat muslimin rahimakumullah,
Tak lupa pula marilah kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam taslim kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menjadi contoh dan suri teladan yang baik. Beliau membawa suatu ajaran yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi contoh dan suri teladan yang baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar mendapat predikat uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, berusaha untuk senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, juga menegakkan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kematian kita insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berkesempatan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang tentunya kita sama-sama paham bersama bahwasanya Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momentum yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seterusnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha ini, setidaknya kita diajak kembali untuk merenungkan bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui berbagai macam pengujian-pengujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sulit mempunyai keturunan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan untuk memiliki keturunan yang kita kenal dengan Ismail. Sampai kemudian setelah Ismail lahir dengan melalui suatu proses perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian turun lagi perintah Allah bagaimana supaya putranya yang semata wayang itu diperintahkan untuk menyembelih. Saya kira ini adalah merupakan suatu ujian yang sangat berat. Akan tetapi Nabiullah alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun perintah yang daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar adanya sekaligus menjadi ujian baginya, maka kemudian tidak ada teling-aling, tidak ada pertimbangan macam-macam, sami'na wa ata'na. Maka kemudian Ibrahim melaksanakan perintah itu untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail yang sangat dicintainya. Dalam kisah ini memberikan satu contoh kepada kita bahwasanya dalam hidup ini memang memerlukan suatu pengorbanan. Apalagi ketika kita memproklamirkan diri untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, maka tidak bisa tidak harus siap berkorban, baik itu harta, bahkan jiwa sekalipun ketika itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Peristiwa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Siti Hajar alaihissalam, lalu Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan suatu proses yang telah dilalui oleh tiga hamba Allah yang beriman kepadanya ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengabadikan sebagaimana saat ini yang dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia,
melakukan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, dan seterusnya proses itu dilakukan. Inilah merupakan suatu rangkaian yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului oleh hamba Allah yang bernama Ibrahim, Hajar, dan Ismail, yang sampai hari ini menjadi contoh dan suri teladan bagi kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beliaulah nanti yang akan mempersatukan umat di akhir zaman, yang kemudian Islam ini akan mencapai suatu kejayaannya sebelum dunia ini kiamat. Dalam rangka itu, tentu kita ini yang menyatakan diri jamaah masih sebagai bagian yang merindukan datangnya pemimpin akhir zaman itu. Dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah bahagianya ketika kita masih bisa menyaksikan hal itu terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan kepada diri kami, kepada diri sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya marilah kita kembali merapatkan saf, merapatkan barisan, merapatkan ukhuwah Islamiyah, sama-sama mempersiapkan diri menyongsong datangnya imam akhir zaman yang kita tunggu-tunggu bersama. Ketetapan Allah pasti terjadi. Ketetapan Allah apakah kematian menjumpai kita, atau ketetapan Allah kita ditakdirkan untuk bersama imam akhir zaman di akhir zaman. Yang jelas, ketika kita sudah memproklamirkan diri menjadi bagian daripada yang merindukan datangnya imam akhir zaman itu, insya Allah sudah mencatat bahwasanya kita menjadi bagian daripada itu. Sampai kematian kita, maka itulah juga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, dalam masa-masa penantian ini, marilah kita senantiasa banyak-banyak mengintrospeksi diri, bertanya ke dalam hati sanubari kita yang paling dalam, untuk kemudian mengatur satu langkah-langkah yang kita lakukan, yang sebenarnya dasar-dasarnya telah ada, tinggal kita melanjutkan saja. Insya Allah, ketika kita senantiasa istiqomah dengan modal kesabaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sabar dan syukur ini yang menjadi modal kita, salah satunya untuk bagaimana kita bisa istiqomah dalam perjuangan ini. Ketika kita mendapatkan ujian, apapun bentuknya, tentu kita diminta untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, apapun itu bentuknya, maka kita bersyukur. Insya Allah, ketika sabar dan syukur ini kita tertanam dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalannya, sehingga kita termasuk bagian hamba Allah yang istiqomah, berjuang menegakkan hukumnya dan berjuang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami sedikit juga menyampaikan bahwasanya kita berada di tempat ini kurang lebih 10 tahun lagi berhijrah di sini, sahabat-sahabat. Akhir-akhir ini kita semakin menjadi sorotan, menjadi salah satu kelompok yang banyak melakukan penelitian, terutama mahasiswa UI, karena melihat ada sesuatu yang lain yang tidak tampilkan, sehingga ini mengundang suatu keingintahuan lebih jauh. Banyak di antaranya yang mungkin mendapatkan informasi yang negatif,
tentang nadzir. Tetapi karena ingin tahu lebih jauh datang ke tempat ini, ternyata informasi yang negatif didapatkan itu tidak sesuai dengan fakta. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa UI, mulai dari semester 2, semester 4, semester 6, S1, S2 sampai S3. Banyak sekali yang melakukan penelitian di sini tentang prototipe Islam yang ditampilkan oleh nadzir. Yang paling banyak diminati bagaimana cara perhitungan bulan. Kemudian ada tentang kegiatan sosial, tentang kegiatan ekonomi, tentang sunnah-sunnah, bahkan ada yang hanya meneliti tentang rambut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini tentunya menjadi pendorong bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk lebih memperkuat baik tentang ilmu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perhitungan bulan, maupun berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi yang kita terangkan di sini. Tentu kita harus bisa menjelaskan baik dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, maupun dalam bentuk epistemologi ilmu yang logis yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Mudah-mudahan terkait dengan ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita akan menampilkan berbagai macam yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi satu pembelajaran, menjadi satu tempat penelitian yang semakin digandrungi oleh khususnya Universitas Islam, bahkan bukan saja di Sulawesi Selatan, termasuk di provinsi-provinsi lain, dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari luar negeri, banyak sudah yang melakukan penelitian ini. Inilah saya kira sebuah perjalanan yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, kesyukuran sampai ketetapan Allah datang kepada kita, apakah itu bentuk kematian ataupun bentuk yang lain, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dalam khutbah idul adha ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini sebagai salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita perayaan hari raya idul adha hari ini, insya Allah. Marilah kita sama-sama menutup acara khutbah kita ini dengan sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك يا الله على علم القران وفي فهم القران، وعلى علم الحديث وفي فهم الحديث، وعلى علم الذي الى يوم القيامة. ربي انا لما انزلت الي من خير فقير. ربي هب لي حكما والحقنا بالصالحين وجعل لسان صديق في الاخرين وجعلنا من ورثة جنات النعيم. اللهم بحق محمد وآل محمد يا سلام سلمنا بحق محمد يا رسول الله، بإجابة محمد وشفاعة محمد ببركة محمد على أمة واحدة إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا أمة واحدة، أمة إلى كلمة الله، أمة جهادا في سبيل الله وفي بسخرية إلى يوم القيامة. وإلى هدى النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأبصار وفي يوم الأديار إن شاء الله. اللهم اجعلنا في قلبنا نورا بنور هدايتك يا الله،
وفي لساننا نورا من نور سيدنا داود خليفة الله، وفي وجهنا نورا من نور سيدنا يوسف نبي الله، وفي مثلنا نورا من نور سيدنا محمد رسول الله، وفي سامنا نورا من نور سيدنا سليمان نبي الله، وفي يدنا نورا من نور سيدنا موسى كليم الله، وفي يميننا نورا من نور سيدنا جبريل ملائكة الله، وفي شمالنا نورا من نور سيدنا ميكائيل ملائكة الله، وفي جسمنا نورا من نور ذاتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله محمد. Amin. Allahumma